Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, activity based management. Activity based management atau biasa kita sebut dengan EBM adalah metode mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh bisnis menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas untuk melakukan analisis rantai nilai atau inisiatif rekayasa ulang untuk meningkatkan keputusan strategis dan operasional dalam suatu organisasi. Selanjutnya, activity based management strategi. Activity based management strategi merupakan aktivitas manajemen yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya activity based costing. Bagaimana manajemen itu bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari model activity based costing adalah terkait dengan analisis nilai proses. Di sini itu adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai dari suatu aktivitas. Jadi, itu merupakan metode-metode cara pengolahan aktivitas untuk meningkatkan nilai produk ataupun jasa bagi konsumen. Ini digunakan atau memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatkan daya saing dari perusahaan atau organisasi bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu, seperti apa kaitannya dengan activity based management? Koperasi aktivitas manajemen operasi itu merupakan aktivitas manajemen yang mengarah pada efisiensi operasi. Jadi diharapkan sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan ini mampu mengerjakan sesuatu dengan benar dan efisien. Activity based management strategi itu merupakan aktivitas manajemen yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya activity based costing. Bagaimana manajemen itu bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari model activity based costing adalah terkait dengan analisis nilai proses. Nilai proses di sini itu adalah mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai dari suatu aktivitas, apa sih dari kegiatan atau aktivitas tersebut. Yang merupakan dasar dalam activity based management di dalam analisis nilai ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu analisis pemicu. Yang kedua adalah analisis aktivitas dan yang ketiga adalah analisis bernilai tambah atau tidak aktivitas yang dilakukan itu memiliki nilai tambah. Lalu, apa kegunaan ABC dalam ADM? Karena sebelumnya kita sudah belajar kaitannya dengan mendapatkan manfaat model biaya costing tersebut. Selanjutnya yaitu kegunaan activity based costing dalam ABM. Yang pertama untuk mendesain sebuah produk. Yang kedua adalah memberi tanda untuk lanjut atau berhenti menghasilkan sebuah produk atau melaksanakan sebuah aktivitas produk. Yang keempat memilih pemasok. Yang kelima yaitu negosiasi produk, fitur, dan kualitas dari produk tersebut. Yang keenam yaitu manfaat proses distribusi, dan yang ketujuh adalah meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Manajemen berdasarkan aktivitas itu memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi biaya, memberikan informasi mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian. Contohnya seperti produk pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Untuk apa sih dimensi biaya itu? Dimensi biaya memiliki tujuan untuk memperbaiki akurasi pembebanan biaya, segimana pembebanan biaya ini bisa dilakukan seakurat mungkin. Yang kedua adalah dimensi proses. Dimensi proses di sini itu memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan dan mengapa harus dilakukan dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Kemudian standar-standar menuntut adanya eliminasi pada aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian dengan mengeliminasi aktivitas yang tidak bisa memberikan nilai tambah, dengan adanya standar tersebut kita bisa mengidentifikasi output aktivitas yang optimal, baik bagi aktivitas yang memberikan nilai tambah maupun aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya, di sini ada 4 macam aktivitas. Anggaplah ini perusahaan yang memproduksi komponen elektronik ataupun komponen-komponen kendaraan. Jadi ini ada 4 aktivitas.
Pertama adalah welding atau pengelasan, kedua adalah pengertian, ketiga setup menyeting peralatan atau lain-lain, dan yang terakhir adalah infeksi drivernya. Jadi, welding pengelasan standarnya adalah 10.000 jam, lebih kurang dari itu semakin efisien. Ya, idealnya tidak ada pengerjaan kembali pada produk. Jadi, produk yang diproduksi selalu sempurna. Jadi, tidak ada setup, ibaratnya perusahaan tidak ingin melakukan penyetingan berkali-kali untuk produksi jadi. Sudah setting sekali saja, kemudian produksi dilakukan berkali-kali. Idealnya kalau perusahaan memiliki supplier yang bagus, yang produksinya sangat terjamin kualitasnya, maka bisa jadi nilai infeksi 0. Ini adalah kuantiti standar, kuantiti tapi aktualnya ternyata pengelasan terjadi sebanyak 12.000 jam tri 10.000 jam, set 6.000, inspection 4.000 jam. Harga untuk masing-masing hal yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga kalau kita membuat kaos repot jadi seperti ini adalah Rp 400 menjadi tersebut dari 10.000 kali 40 ketemu angka 400.000, karena standar jadi value added ini adalah standar quantity dikalikan standar price. Kemudian kita lihat ini adalah quantity dikalikan dengan standar price dan selisih dari X dan Y, maka ini disebut dengan non-verbal. Yang memberikan standarnya adalah Rp400.000, tapi ternyata pada prakteknya pengelasannya memakan biaya Rp480.000. Berarti terjadi inefisiensi sebesar 80.000 ribuk atau 90.000 setup dan 360.000. Jadi total dari Excel cost yang dikeluarkan sebesar Rp990.000. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.